Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Listiana dengan NIM 010 dari kelas Ilmu Kelautan A, kelompok 3 praktikum SIG tahun 2022. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin secara singkat apa aja sih materi yang udah aku dapatin selama mengikuti rangkaian acara praktikum ini. Nah, untuk praktikum ini sendiri terdiri dari 4 judul modul. Untuk modul yang pertama yaitu pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang registrasi, digitasi, dan klip. Kemudian untuk materi yang ketiga adalah interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut atau SST. Kemudian untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat adalah batimetri dan kartografi digital. Nah, untuk mengetahui dari masing-masing isi modul secara singkatnya, jangan lupa simak video berikut ini. Oke, kita masuk ke modul 1, yaitu tentang pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Nah, sebelum kita mengetahui hal yang lebih jauh, kita harus tahu dulu sih apa itu penginderaan jauh. Nah, jadi penginderaan jauh atau yang biasa dikenal dengan remote sensing ini merupakan suatu ilmu, seni, dan teknologi mengenai proses memperoleh informasi tentang suatu objek, area, atau fenomena dengan menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek yang ada. Nah, dalam bidang kelautan sendiri ini, penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk bidang kelautan sendiri ini, penginderaan jauh dapat digunakan untuk monitoring mangrove, tutupan lahan untuk budidaya, kemudian bisa juga untuk digunakan sebagai monitoring terumbu karang dan menentukan wilayah mana yang cocok untuk usaha pembudidayaan dan juga pertambakan. Kemudian dalam modul 1 ini digunakan 2 software. Yang pertama adalah Google Earth Pro dan yang kedua adalah software ArcGIS. Nah, Google Earth Pro sendiri ini merupakan salah satu software yang dikeluarkan oleh Google Inc. sejak tahun 2005. Nah, Google Earth Pro sendiri ini merupakan suatu software geospasial yang menampilkan bumi secara virtual yang fungsinya itu untuk menganalisis atau merekam data geografis. Kemudian Google Earth Pro sendiri ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah software ini dapat didapatkan secara gratis sehingga bisa digunakan oleh semua kalangan. Kemudian pada Google Earth Pro sendiri ini memiliki resolusi spasial yang tinggi sehingga akan menghasilkan hasil peta dengan akurasi yang tinggi pula. Kemudian berbicara tentang Google Earth Pro ini ada sangkut pautnya dengan Sentinel. Nah, Sentinel sendiri ini merupakan satelit yang dikembangkan oleh ESA yang terdiri dari 3 macam. Nah, yang pertama itu ada Sentinel 1A dan 1B, di mana pada Sentinel ini menyediakan citra radar untuk layanan darat dan juga laut. Nah, sedangkan untuk Sentinel 2A dan Sentinel 2B ini menyediakan citra optik resolusi tinggi, misalnya itu digunakan untuk pengamatan vegetasi dan tutupan lahan. Kemudian untuk Sentinel 3A dan Sentinel 3B ini menyediakan data optik, radar, dan altimetri dengan akurasi yang tinggi. Misalnya itu digunakan untuk pengamatan SPL dan juga topografi permukaan lautan. Nah, dalam Sentinel ini terdapat beberapa kelompoknya sendiri ya. Kemudian kita masuk ke software yang kedua yaitu ArcGIS. Nah, ArcGIS ini merupakan suatu software yang memiliki versi desktop. Nah, sehingga hanya bisa digunakan pada PC-PC saja, tidak bisa digunakan di Android ya. Kemudian software ini itu memiliki banyak fungsional extension yang sudah terintegrasi dan juga mengimplementasikan konsep basis data spasial, khususnya geodatabase. Nah, software ArcGIS ini pertama kali diluncurkan kepada publik sebagai software yang komersial pada tahun 1999 dengan versi ArcGIS 8.0. Nah, untuk dengan seiring berkembangnya zaman, dikeluarkan fitur yang dibutuhkan oleh ANSRI selalu memberikan pembaruan pada ArcGIS-nya. Kemudian berbicara tentang ArcGIS, yaitu ada hubungannya dengan composite band.
Nah, komposit citraben atau komposit band sendiri ini merupakan suatu proses penggabungan citraben monokrom, spektrum band monokrom yang mewakili 3 warna utama, yaitu ada warna merah, hijau, dan biru atau yang biasa disingkat dengan RGB. Nah, untuk kombinasi band atau band-band yang ada dalam Sentinel 2A dapat digunakan untuk memunculkan hasil batimetri yang kombinasinya itu berupa band 4, 3, dan 1. Nah, sekian untuk review modul pertama. Kita lanjut ke modul yang kedua. Oke, kita masuk ke modul 2, yaitu tentang registrasi, digitasi, dan juga klip. Nah, jadi untuk modul 2 ini terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu untuk pertama, download data peta menggunakan Google Earth Pro. Kemudian yang kedua adalah registrasi dan digitasi peta menggunakan software ArcGIS. Kemudian yang ketiga adalah download data dari website INA Geoportal. Dan yang keempat adalah export import klip data di software ArcGIS. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, kita harus tahu dulu apa sih itu dari pengertian-pengertian tersebut. Nah, jadi untuk registrasi sendiri ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyamakan koordinat pada peta. Nah, pada hal ini itu baik digunakan pada hasil scan dari peta rupa bumi ataupun peta satelit dengan koordinat bumi yang sebenarnya, sehingga nantinya itu akan dihasilkan titik koordinat pada peta yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu digitasi. Jadi digitasi ini merupakan suatu konversi data analog meliputi objek-objek yang ada pada peta tersebut ke dalam peta, bentuknya itu ke digital. Nah, dalam proses digitasi sendiri ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah digitasi poin. Nah, untuk digitasi poin ini merupakan suatu fitur yang ada dalam proses digitasi yang fungsinya itu untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat, misalnya itu kota, fasilitas umum, dan lokasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah digitasi polyline. Nah, polyline sendiri ini merupakan garis yang terhubung antara satu dengan yang lainnya yang terpusat pada garis induknya. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu seperti sungai dan jalan-jalan. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga adalah digitasi poligon. Nah, poligon sendiri ini merupakan suatu kumpulan pasangan koordinat yang menghubungkan paling sedikit 3 titik dan titik awal bertemu dengan titik yang paling akhir, sehingga nantinya akan dihasilkan bentuk yang tertutup. Nah, untuk contohnya sendiri ini digunakan untuk wilayah kota, tutupan lahan, blok, petak, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pengertian ketiga, yaitu klip. Nah, klip ini merupakan suatu teknik geoprocessing pada software ArcGIS yang mana digunakan untuk menghasilkan peta dengan fokus pada wilayah tertentu. Kemudian untuk modul 2 sendiri ini menggunakan software yang sama dengan modul 1, yaitu berupa Google Earth Pro dan juga ArcGIS. Sekian untuk modul 2, kita lanjut ke modul 3. Oke, kita masuk ke modul 3 dengan judul interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, jadi proses interpolasi ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan data yang kontinu. Nah, terdapat beberapa metode interpolasi yang bisa digunakan, antara lain yaitu spline, kemudian ada metode IDW, kemudian ada metode kriging, dan metode natural neighbor. Nah, untuk praktikum kali ini menggunakan metode kriging. Nah, metode kriging ini merupakan metode yang dapat digolongkan dalam estimasi stochastik, di mana perhitungannya secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Kemudian kita masuk ke pengertian dari klorofil A. Nah, klorofil A sendiri ini merupakan suatu parameter indikator di suatu perairan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan di perairan tersebut. Nah, tinggi rendahnya dari klorofil ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor hidrologi perairan seperti suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, fosfat,
dan sebagainya. Kemudian klorofil ini merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di perairan. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A ini berkaitan dengan kondisi oseanografi dari perairan tersebut. Nah, beberapa parameter fisika yang dapat mempengaruhi sebaran klorofil A ini berupa intensitas cahaya dan juga nutrien. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, itu adalah suhu permukaan laut. Nah, definisinya itu yaitu merupakan suatu komponen penting yang dapat digunakan untuk mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Nah, seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, SPL ini juga dilansir akan mengalami perubahan. Nah, terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global dan adanya variabilitas iklim ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan juga mempengaruhi kondisi ekosistem laut. Nah, pada modul 3 ini akan dilakukan interpolasi grading dan juga layouting peta dari sebaran klorofil A dan SPL. Oke, sekian untuk modul 3, kita lanjut ke modul 4. Oke, kita masuk ke modul 4. Nah, untuk modul 4 ini judulnya adalah batimetri dan kartografi digital. Nah, batimetri atau yang biasa disebut dengan permuaan ini merupakan bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei hidrografi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding atau pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran evaluasi pasang surut, orientasi medan, dan hasil pengukuran geodesik. Kemudian dari mana sih data batimetri ini digunakan? Nah, jadi dalam pendapatan data batimetri ini diperlukan suatu alat yaitu yang bernama echo sounder. Nah, pada echo sounder ini terdiri dari dua bagian yaitu single beam dan juga multi beam. Nah, untuk single beam echo sounder ini terdiri dari satu pemancar saja sehingga menghasilkan gelombang yang lebih kecil. Sedangkan untuk multi beam echo sounder ini memancarkan dua gelombang atau lebih sehingga data yang dihasilkan tidak hanya satu titik saja. Kemudian dalam modul ini juga dijelaskan mengenai apa sih kegunaan dari batimetri. Jadi batimetri sendiri memiliki beberapa kegunaan atau manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu untuk penentuan jalur pelayaran yang aman, kemudian perencanaan bangunan pantai, yang ketiga yaitu pendeteksi potensi bencana tsunami, dan yang keempat adalah mengetahui kondisi morfologi suatu daerah perairan. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu kartografi. Nah, kartografi sendiri ini merupakan suatu ilmu yang berkaitan untuk mempelajari peta, dimulai dari pengumpulan data hingga pembuatan petanya atau interpretasi peta. Nah, peta yang disajikan itu memuat unsur-unsur permukaan bumi secara grafis dengan skala tertentu sehingga unsur tersebut dapat mudah dipahami oleh para pembaca peta. Kemudian kartografi sendiri ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kartografi digital dan juga kartografi manual. Nah, untuk kartografi digital ini merupakan suatu proses di mana suatu kumpulan data itu dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Nah, fungsi utama dari teknologi ini yaitu untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu dengan detail jalan utama dan tempat menarik lainnya. Sedangkan untuk yang kedua yaitu kartografi manual. Nah, kartografi manual ini merupakan suatu proses di mana suatu kumpulan data yang dikompilasi dan diformat menjadi gambar konvensional. Nah, metode manual ini menggunakan gambar suatu bentuk yaitu sketsa yang terukur secara manual
dengan menggunakan meja gambar, kursi, dan perlengkapan menggambar lainnya. Nah, demikian dari modul 4. Karena semua modul sudah saya review satu persatu, oleh karena itu saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.